Anda bisa sholat di mana saja. Nah, ini permasalahan dia ngaji itu repot. Atau ustadznya mempersulit. Makanya ustadz, kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Oh, sholatnya juga setengah ngaji, semua jadi nggak boleh. Najis, nggak boleh sholat kok pakai baju gituan. Oh, nggak boleh, ya sudah nggak sholat. Oh, ustadznya ini ustadz jarang ngaji. Ada ustadz nggak boleh sholat kok pakai baju kayak gitu. Kalau Anda menganjurkan yang lebih bagus, oke. Tapi kalau Anda mengatakan jangan dong. Di tengah sawah pakai lumpur, bajunya kena lumpur, sholat dengan lumpur. Subhanallah, suatu ketika satu orang pengangkat tepung. Tanpa sengaja kita hanya nyapa. Rupanya waktu ada sholat dia tidak sholat. Kenapa? Karena ribet. Dia harus mandi karena Masya Allah tepungnya kemana-mana. Itu kenapa harus mandi? Ya, kan kotor nanti tidak sah sholat saya. Ini perlu dijelaskan. Akhirnya kami sampaikan. Siapa yang mengatakan tepung nempel di badan buat tidak sholat? Akhirnya kami ajari sholat di tempat ini. Sujudnya di tepung, jidatmu putih nggak apa-apa. Oh begitu sah. Subhanallah. Rupanya orang begitu itu tidak melakukan sholat karena tidak mengerti. Dipikir yang namanya tepung tidak menjadikan sah sholatnya. Apalagi itu anak bengkel. Dia rajin beribadah aslinya. Gara-gara kerja di bengkel, bajunya kena oli. Kenapa? Oli kan najis. Mulai kapan oli najis? Badan mau berbelepotan oli pun tetap sah kok sholatnya. Ya permasalahannya kalau orang jarang ngaji itu lihat. Makanya yang bingung begini nih kalau ngomong oli tidak najis pasti jarang ngaji. Oli tidak najis, lumpur tidak najis, tepung tidak najis, dedak. Apa namanya? Dedak. Katul tidak najis. Semen tidak najis. Apa saja. Yang najis kan hanya 7 nanti insyaallah bab ta'ala. Anda bisa sholat di mana saja. Ini permasalahan dia ngaji itu repot. Atau ustadznya mempersulit. Makanya ustadz, kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Oh, sholatnya juga setengah ngaji, semua jadi nggak boleh. Najis, nggak boleh sholat kok pakai baju gituan. Oh, nggak boleh, ya sudah nggak sholat. Oh, ustadznya ini ustadz jarang ngaji. Ada ustadz nggak boleh sholat kok pakai baju kayak gitu. Kalau Anda menganjurkan yang lebih bagus, oke. Tapi kalau Anda mengatakan jangan dong. Di tengah sawah pakai lumpur. Bajunya kena lumpur, sholat dengan lumpur. Lumpur tidak najis. Bahkan lumpur kalau kering bisa pakai tayamum. Bisa untuk wudhu, menggantikan wudhu. Di pematang sawah, di galengan ngadep ke kiblat. Di atas jerami, di atas tanah. Wah, baju saya najis. Kenapa? Tadi saya ngompol. Nggak ada masalah. Nyebur aja sungai, naik sudah suci. Kenapa? Pusing. Kan nggak boleh di sawah dekat sungai. Nyebur sungai badannya. Sholat dalam keadaan basah. Siapa mengatakan sholat baju basah tidak sah? Nah, ini adalah petaninya soleh, tukang bengkelnya soleh, yang kerja di pasar tukang angkat-angkat soleh. Kan enak begitu. Kita perlu bermudah bab sholat ini. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Tolong para ustadz. Saya mengenai sedikit ustadz ini. Jangan bersulit urusan sholat dan urusan wudhu. Terlalu ustadznya ustadz was-was. Mau bikin jamaahnya was-was semuanya. Gak usah, harus gini. Aduh, ya ustadz. Sudah, jangan jadi ustadz kalau Anda ngerepoti orang awam. Ini model ustadz biasanya merepotkan jamaahnya pada tidak sholat jamaah ini. Baik, ini di sebuah tempat, sampai digambarkan. Ini adalah himbauan dari Nabi, dimanapun, di hamparan luas, padang pasir, padang rumput. Anda melakukan sholat. Anda mudah melakukan sholat. Di pinggir pantai, malah sepanjang pinggir pantai itu adalah untuk sholat itu. Suci pasir, bersih lagi. Enak lagi, empuk, dingin, enak. Kan begitu, gak ada masalah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.